Pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang aneh dalam obrolan sehari-hari? Kayak ada permainan kekuasaan yang nggak kelihatan gitu. Nah, itulah yang mau kita bongkar hari ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya ngendalin situasi tapi kelihatannya biasa aja? Ini bukan soal maksa ya, tapi soal seni main cantik, seni menguasai keadaan secara halus yang sering banget terjadi tanpa kita sadari. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada peringatan penting nih. Pembahasan ini mungkin bakal bikin gak nyaman, karena kita akan ngelihat sisi gelap interaksi manusia. Dan kadang-kadang, pas kita ngaca, yang kita lihat itu nggak selalu enak. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari apa itu permainan kekuasaan, terus kenalan sama pemainnya, bongkar taktik-taktik mereka, bedain mana persuasi, mana manipulasi, dan yang paling penting, gimana cara melindungi diri. Siap? Yuk, kita mulai. Bagian pertama, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya psikologi gelap itu? Jadi, gampangnya gini. Psikologi gelap itu penggunaan taktik-taktik psikologi secara sengaja buat manfaatin, ngontrol, bahkan nyakitin orang lain. Tujuannya? Ya buat keuntungan pribadi. Interaksi yang harusnya biasa aja diubah jadi ajang kekuasaan. Dan sering banget caranya itu halus banget, sampai bikin kita ragu sama diri sendiri. Oke, kita udah tahu apanya. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang sering pakai cara-cara kayak gini? Yuk kita kenalan sama tipe-tipe kepribadian sang manipulator. Ternyata nih, ada beberapa tipe kepribadian yang emang lebih cenderung manipulatif. Para ahli menyebutnya sebagai the dark triad atau triad gelap. Nah, apa aja sih The Dark Triad itu? Ada narsisisme, machiavellianisme, dan psikopati. Meskipun beda-beda, mereka punya kesamaan yang bikin merinding. Mereka tuh minim banget empati, gak punya rasa bersalah, haus kekuasaan, dan rela manfaatin orang lain buat kepentingannya sendiri. Dan yang paling bahaya, mereka jago banget pakai topeng. Kelihatannya bisa karismatik dan bisa dipercaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal bongkar buku panduan mereka. Apa aja sih taktik-taktik andalan yang dipakai para manipulator ini? Taktik pertama namanya nagging atau pujian beracun. Ini taktik favoritnya kaum narsis. Tujuannya licik banget. Mereka ngasih pujian, tapi diselipin hinaan. Biar apa? Biar harga diri kita turun, biar kita ngerasa insecure, dan terus-terusan butuh pengakuan dari mereka. Jadi, posisi mereka tetap di atas. Gimana cara kerjanya? Ya, bisa lewat pujian yang ada tapinya, atau ngebandingin kita sama orang lain biar kita minder, atau pakai sarkasme yang nyakitin. Analoginya pas banget. Kayak permen manis tapi isinya pahit, kelihatannya oke, tapi pas digigit rasanya nyelekit. Contohnya nih, wah kamu pinter juga ya padahal biasanya nggak mikir. Dengerkan, awalnya muji tapi ujungnya nusuk. Nah, di saat kita bingung harus senang atau marah, disitulah mereka menang. Kendali emosi kita udah di tangan mereka. Itulah nagging. Oke, taktik kedua. Ini salah satu yang paling bikin nagih secara psikologis. Namanya intermittent reinforcement atau penghargaan yang nggak konsisten. Dan ini bisa dipakai sama semua anggota Dark Triad. Soalnya efektif banget buat bikin orang ketergantungan. Bayangin deh, sebentar mereka perhatian banget, sayang banget. Tiba-tiba besoknya dingin, cuek, seolah-olah kita nggak ada. Perubahan drastis inilah yang bikin kita bingung, dan akhirnya kecanduan. Kita jadi terus ngejar-ngejar mereka, berharap bisa ngerasain lagi momen manis yang dulu. Jadi, polanya itu ya nggak ada polanya. Hari ini dipuji, besok dikritik. Hari ini ada, besok ngilang. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal kita dapat. Analogi mesin slot ini benar-benar pas. Justru karena kita nggak tahu kapan jackpotnya bakal keluar, otak kita jadi ketagihan buat terus narik tuas, berharap menang lagi. Taktik terakhir yang kita bahas hari ini, sebuah manuver klasik, playing the victim, atau main jadi korban. Di sini, pelaku sengaja memposisikan diri sebagai korban biar bisa lari dari tanggung jawab dan ngontrol orang lain pakai rasa bersalah. Ini keahliannya orang Machiavellian. Mereka bakal lebay soal masalahnya, nyalahin orang lain atas kesalahan mereka sendiri, dan main drama biar dapat simpati. Ibaratnya kayak orang yang sengaja jatuh di tempat umum cuma buat dapat perhatian dan belas kasihan. Tindakan mereka itu udah diperhitungkan banget buat mancing simpati kita dan ngalihin perhatian dari kelakuan mereka yang asli. Oke, setelah dengar semua itu, Anda mungkin mikir, loh, bedanya apa dong sama persuasi atau bujukan biasa? Nah, ini penting banget. Yuk kita tarik garis pemisahnya. Garis pemisahnya itu cuma satu, dan ini kuncinya. Niat. Persuasi itu tujuannya baik untuk keuntungan bersama, dan selalu menghargai pilihan orang lain. Komunikasinya jujur. Tapi kalau manipulasi, niatnya dari awal udah buat keuntungan sepihak. Seringkali dengan cara menipu, maksa, dan sama sekali nggak peduli sama perasaan atau kerugian orang lain. Nah,
Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Setelah tahu semua ini, terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah kesadaran. Mengenali taktik-taktik ini adalah perisai utama buat ngelindungin diri kita. Begitu kita sadar ada yang mainin kita bisa milih buat nggak ikut dalam permainannya. Ingat, hubungan yang sehat itu dibangun di atas kejujuran dan saling hormat, bukan di atas kontrol dan permainan licik. Sekarang, setelah Anda tahu aturan mainnya, coba deh perhatikan sekitar Anda. Pola-pola manipulasi apa yang sekarang mulai Anda kenali? Pengetahuan ini adalah alat. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah manipulasi itu ada, tapi di mana saja Anda melihatnya sekarang.